nama saya Eka Rahmi Budianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tenaga laboratorium. Apa itu tenaga laboratorium? Tenaga laboratorium itu adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri diangkat untuk menunjang kegiatan proses pendidikan di laboratorium sekolah, meliputi laboran dan teknisi. Laboran adalah tenaga laboratorium dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah. Sedangkan teknisi adalah tenaga laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian tertentu yang lebih tinggi dari laboran, yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah. Dan fungsi dasar dari laboratorium adalah untuk memfasilitasi dukungan proses pembelajaran agar sekolah dapat memenuhi misi dan tujuannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi tenaga laboratorium. Yang pertama, kepala laboratorium melalui jalur guru. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama itu pendidikan minimal sarjana S1, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola laboratorium, memiliki sertifikat kepala laboratorium dari sekolah, madrasah ataupun perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian melalui jalur laboran atau teknisi. Adapun syarat untuk dapat masuk melalui jalur ini, yang pertama itu pendidikan minimal diploma 3 atau D3. Kemudian berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala laboratorium dari sekolah, madrasah ataupun perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian teknisi laboratorium. Adapun syaratnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, minimal lulusan diploma 2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian memiliki sertifikat teknisi laboratorium dari sekolah, madrasah atau perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai laboran sekolah yang memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu minimal lulusan diploma 1 yang relevan dengan jenis laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian syarat berikutnya yaitu memiliki sertifikat laboran dari sekolah, madrasah atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Trusna, NIM A1C319066. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu kompetensi. Kompetensi ada 3. Yang pertama yaitu kompetensi kepala lab laboratorium sekolah atau madrasah. Yang kedua, kompetensi teknisi laboratorium sekolah atau madrasah. Kompetensi laboran laboratorium sekolah dan madrasah. Di kompetensi terdapat 3. Yang pertama, dimensi kompetensi, kompetisi, dan subkompetisi. Dimensi kompetensi di kompetensi kepala laboratorium yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, dan profesional. Kompetensi dan subkompetisinya bisa dibaca di makalah. Yang kedua yaitu kompetensi teknisi laboratorium sekolah dan madrasah. Dimensi kompetensinya yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, yang kedua sosial, yang ketiga administrasi, yang keempat profesional. Sama dengan yang sebelumnya, kompetensi dan subkompetensinya terdapat di makalah. Yang ketiga yaitu kompetensi laboran laboratorium sekolah atau madrasah. Dimensi kompetensinya sama dengan dimensi kompetensi teknisi laboratorium sekolah dan madrasah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga laboratorium. Yang pertama yaitu ada kepala laboratorium. Tugas dari kepala laboratorium itu sendiri yaitu yang pertama merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium di sekolah ataupun di madrasah. Tugas pokok kepala sekolahnya yaitu yang pertama menyusun rencana pengembangan laboratorium, yang kedua merencanakan pengelolaan laboratorium, yang ketiga mengembangkan sistem administrasi laboratorium, yang keempat menyusun prosedur operasi standar kerja laboratorium.
Yang kedua yaitu mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Tugas pokok kerjanya yaitu mengkoordinasi kegiatan praktikum dengan guru. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan laboratorium. Yang ketiga, memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan laboratorium. Yang kelima, menyusun laporan kegiatan laboratorium. Yang ketiga yaitu membagi tugas teknisi dan laboratorium sekolah atau madrasah, di mana tugasnya yaitu yang pertama merumuskan rincian tugas teknisi dan laboran, yang kedua menentukan jadwal kerja teknisi dan laboran, yang ketiga ada mensupervisi teknisi dan laboran, yang keempat ada membuat laporan secara periodik. Selanjutnya yaitu yang keempat, memantau sarana dan prasarana laboratorium di sekolah ataupun di madrasah. Tugas pokoknya yaitu yang pertama memantau kondisi dan keamanan bahan serta alat laboratorium. Yang kedua, memantau kondisi dan keamanan bangunan laboratorium. Yang ketiga, membuat laporan bulanan dan tahunan serta kondisi dan pemanfaatan laboratorium. Selanjutnya yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium di sekolah ataupun di madrasah. Tugas pokoknya yang pertama yaitu mengikuti perkembangan pemikiran tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium serta wahana pendidikan. Yang kedua, menerapkan hasil inovasi atau kajian laboratorium. Selanjutnya yang keenam ada menerapkan gagasan teori dan prinsip kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Tugas pokoknya yaitu yang pertama mengikuti pengembangan pemikiran tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium sebagai wahana pendidikan. Yang kedua, menerapkan hasil inovasi atau kajian laboratorium. Selanjutnya yang ketujuh yaitu memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah ataupun di madrasah. Tugas pokoknya yang pertama yaitu menyusun panduan penuntun atau secara manual praktikum. Yang kedua, merancang kegiatan laboratorium untuk pendidikan dan penelitian. Yang ketiga, ada melaksanakan kegiatan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Selanjutnya yang kedelapan ada menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. Tugas pokoknya yaitu yang pertama, mempublikasikan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, menerapkan ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, menerapkan prosedur penanganan bahan berbahaya dan beracun. Yang keempat, ada memantau bahan berbahaya dan beracun serta peralatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kepala laboratorium. Fungsi kepala laboratorium itu yang pertama merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah. Di samping fungsi kepala ini ada pula tugas pokok kepala laboratorium yaitu menyusun rencana pengembangan laboratorium, merencanakan pengelolaan laboratorium, mengembangkan sistem administrasi laboratorium. Yang keempat, menyusun prosedur operasi standar kerja laboratorium. Yang kedua, ada fungsi kepala yaitu mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Di samping fungsi ini, tugas pokok kepala laboratorium yaitu mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru, menyusun jadwal kegiatan laboratorium. Yang selanjutnya memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan laboratorium. Yang terakhir, menyusun laporan kegiatan laboratorium. Fungsi kepala yang ketiga yaitu membagi tugas teknisi dan laboratorium sekolah atau madrasah. Di samping fungsi ini ada tugas pokok dari kepala laboratorium itu. Yang pertama, merumuskan rincian tugas teknisi dan laboran. Yang kedua, menentukan jadwal kerja dan teknisi laboran. Yang ketiga, mensupervisi teknisi dan laboran. Yang keempat, membuat laporan secara periodik. Laboran adalah tenaga laboratorium yang memiliki keterampilan tertentu yang bertugas untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran di laboratorium sekolah. Sedangkan teknisi adalah tenaga laboratorium
yang memiliki keterampilan tertentu yang lebih tinggi daripada laborat, yang sama halnya bertugas untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran di laboratorium sekolah.